Karena sebesar apapun jasanya, tak ada tanda jasa baginya. Pengetahuan bukanlah ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya dijadikan sebagai hafalan. Ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas dapat terus ditumbuh kembangkan. Niscaya siswa akan haus akan pengetahuan. Ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran, tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta. Karena kitalah yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan teman-teman. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. SMK Negeri Mojoagung memiliki banyak sekali program kegiatan yang inovatif dan menarik. Tentunya terkait hal pengembangan profil pelajar Pancasila dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-78. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama beberapa narasumber yang sudah saya undang. Let's go! Baik teman-teman, bersama saya sudah ada beberapa narasumber. Beliau-beliau ini merupakan guru-guru hebat SMK Negeri Mojoagung. Selamat datang Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu teman-teman. Yang pertama, tepat di sebelah saya, ini ada Bapak Panca Sutrisno selaku Kepala SMK Negeri Mojoagung. Beliau ini selaku Kepala SMK Negeri Mojoagung. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Berikutnya ada Ibu Guru cantik nih teman-teman. Ibu Leoreta selaku Wakil Kesiswaan. Beliau ini mengajar di jurusan OTKP. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Berikutnya ada Bapak Ali Rozak selaku Wakil Humas teman-teman. Beliau ini mengajar di jurusan BDP. Selamat pagi Pak. Di sebelahnya ada Bapak Maulana selaku Wakil Sarpras. Beliau ini mengajar di jurusan akuntansi. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Di sebelahnya lagi ada Ibu Guru cantik lagi teman-teman. Beliau ini Bu Nurul Hidayati. Beliau sebagai praktisi pendidikan. Beliau juga mengajar di mata pelajaran matematika. Baik Bapak Ibu, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu semua dan juga tentunya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Bapak Ibu semua merupakan orang-orang hebat, pahlawan tanpa tanda jasa yang berharga dan luar biasa. Baik, di sini kita bincang-bincang enjoy saja Bapak Ibu ya, karena saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya sendiri sudah tidak sabar untuk menanyakan hari ini. Langsung saja, Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, ternyata sudah 78 kali kita memperingati Hari Guru Nasional, yang tentunya setiap tahun memiliki kesan dan pesan tersendiri bagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak Ibu mengenai peringatan Hari Guru Nasional tahun ini? Silakan, mungkin Bapak Panca terlebih dahulu. Terima kasih. Peringatan Hari Guru Nasional yang juga diperingati selama 78 kali, dan pada tahun ini merupakan tahun yang ke-78 ini. Pada hakikatnya seorang guru itu memang merupakan pahlawan yang dikatakan tanpa tanda jasa. Artinya apa?
sekecil apapun yang sudah dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru akan sangat bermakna bagi siswa, akan sangat bermakna bagi peserta didik. Nah, kita bisa seperti ini, saya bisa seperti ini karena jasa-jasa dari para Bapak Ibu guru. Dan semuanya yang ada kehidupan ini berpedoman pada Bapak dan Ibu guru. Nah, ini yang perlu kita kaji secara dalam, bahwa dengan adanya Bapak Ibu guru ini maka kehidupan akan menjadi lebih baik sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada di kita ini. Bapak Ibu guru ini sangat berperan penting dalam membentuk pelajar, dalam membentuk siswa-siswi yang berkarakter. Jadi jangan sampai nanti kita melupakan jasa daripada Bapak dan Ibu guru. Demikian. Baik, dapat saya tarik sedikit kesimpulan, berarti guru itu bisa menjadi guru karena guru, seperti itu Bapak? Ya, jadi guru bisa menjadi guru karena adanya guru. Kehidupan bisa menjadi lebih baik karena adanya guru. Semua yang ada, pejabat mulai dari tingkatan presiden sampai dengan pejabat yang dalam kalangan eselon bawah atau juga dalam kehidupan masyarakat bisa hidup seperti karena adanya seorang guru. Baik Bapak, dapat saya tarik kesimpulan sedikit bahwa ternyata dari semua aspek kehidupan kita itu merupakan hasil peran seorang guru, betul? Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Irmanda. Kalau menurut saya peringatan Hari Guru itu sangat penting, ya, karena untuk mengenang jasa para guru. Karena keberadaan guru itu sangat penting bagi keberlangsungan peradaban suatu bangsa. Pernah dengar kalimat yang pernah ditanyakan oleh Kaisar Hirohito ketika Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak? Maka pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito adalah berapa banyak jumlah guru? Ya, bukan berapa banyak tentara yang masih tersisa, berapa banyak jenderal yang masih tersisa, tapi yang ditanyakan adalah berapa banyak jumlah guru. Ya, Kaisar Hirohito berpendapat Jepang tidak akan pernah bisa mengalahkan Amerika jika tidak belajar, dan belajar itu adalah peran penting dari seorang guru. Dan bisa kita lihat beberapa tahun kemudian Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jadi kita wajib selalu mengenang jasa para guru dan menghargai semua jasa guru, karena jika suatu generasi tidak bisa menghargai guru, maka bisa dipastikan perlahan tapi pasti peradabannya akan mengalami kemunduran. Juga bagi seorang guru, momen Hari Guru ini penting juga untuk melakukan refleksi, sudah berapa jauh peranannya untuk mendampingi para peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Terima kasih. Baik Ibu, berarti peran seorang guru itu sangat penting ya, dalam menjalani aspek kehidupan kita. Baik, kalau gitu dari tema peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, temanya adalah bergerak bersama wujudkan merdeka belajar. Saya perhatikan Bapak Ibu, di sini seperti ada penekanan kalimat merdeka belajar. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bapak Ibu merdeka belajar itu? Silakan. Mungkin pertama yang bisa saya jawab, ini kan kita masih juga dalam proses belajar karena kurikulum merdeka baru kita terapkan beberapa tahun ini. Merdeka Belajar merupakan program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebagai upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Jadi siswa dikatakan merdeka belajar jika dia punya kebebasan dalam berekspresi maupun berpikir.
Dan ini tentu saja merdeka belajar bukan berarti siswa merdeka untuk tidak belajar, tapi dia harus belajar sesuai dengan minat, bakat, potensi yang dia miliki, dan sekolah akan memfasilitasi itu. Terima kasih. Jadi supaya lebih berinovasi begitu Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Sedikit saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul, bahwa yang dikatakan merdeka belajar ini memang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa siswa atau peserta didik ini akan bisa mengeksplor bakat, minat, serta potensi yang ada pada dirinya dengan bimbingan oleh seorang guru. Nah, inilah pentingnya lagi bahwa seorang guru itu harus sebagai fasilitator untuk menemukan, untuk membantu siswa dalam mengeksplor yang bakat, minat, dan potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Terima kasih. Baik, dari pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, kira-kira kegiatan yang seperti apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita untuk mendorong merdeka belajar ini? Silakan. Terima kasih. Jadi dari Merdeka Belajar ini sebenarnya sasaran utamanya memang dari peserta didik. Bagaimana karakter, sifat menjadi habit, menjadikan suatu kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu dari pihak sekolah berkewajiban untuk memberikan semua fasilitas sehingga anak-anak mau belajar dengan potensi masing-masing. Kemudian yang diharapkan seakan-akan sekolah ini menjadi rumah yang kedua. Jadi sampai tidak memperhitungkan soal waktu. Pengennya dia tetap ada di sekolah, tidak mau pulang. Malah ini sudah dicontohkan oleh beberapa negara maju. Untuk kondisi pendidikan, mereka bisa menghabiskan waktu itu lebih dari yang kita perkirakan sekarang. Ada negara Jepang ini sudah sampai jam 9 malam. Ini siswa dikondisikan berada di sekolah. Itu pun menjadikan suatu kebiasaan, ada rasa senang. Oleh sebab itu dari SMK Negeri Mojokerto ini selain kegiatan akademik yang difasilitasi oleh kurikulum, ada non akademik. Jadi di sini kita mengaplikasikan semua kegiatan di setiap hari Senin dan hari Jumat. Dan itu pun setiap hari setelah KPM berlangsung, anak-anak ini juga ada banyak kegiatan yaitu ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan saya contohkan di setiap hari Senin kita lakukan kegiatan upacara, dan selain kegiatan upacara ada kegiatan siang disiplin. Jadi ada beberapa hal yang kita raih dari kegiatan itu, yaitu kedisiplinan. Kemudian jiwa nasionalisme harus berkembang, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian di hari Jumat itu ada beberapa kegiatan yang sudah kita agendakan dan kita sudah atur dengan situasi dan kondisi yang ada. Di antaranya ada Jumat bersih, ini kita kerja bakti, kemudian bersih-bersih lingkungan, menanam bunga bersama-sama, kemudian bagaimana menjaga lingkungan supaya kita tetap bersih dan nyaman untuk belajar di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada Jumat sehat. Nah, jiwa raga kita, mental, fisik harus sehat. Nah, ini ada beberapa anak yang mungkin kelas 12 ini sudah tidak ada jam olahraga. Ini sangat dinanti-nanti untuk Jumat sehat. Memakai baju olahraga, kita bisa ada semacam permainan, kemudian kita bisa senang, kemudian ada refleksi diri. Nah, ini mental dan fisik sehat. Kemudian ada Jumat religi. Nah, ini karena suatu generasi yang baik itu satu yang harus diperhitungkan. Yang pertama yang tidak bisa ditawar-tawar adalah religius, apapun keyakinan dan kepercayaannya, agama apapun yang dianut, tapi satu yang harus tidak religius, ya. Oleh sebab itu seperti kegiatan pembiasaan budi pekerti ini
ada pembacaan juz amma dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan sholat duha bersama, yaitu Jumat religi. Ini kita tempatkan pada Jumat lagi. Kemudian ada khotmil Quran setiap hari Jumat. Ini setiap hari kita selalu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini supaya teduh hati kita, supaya nyaman. Nah, kemudian ada Jumat Raya. Nah, Jumat Raya ini luar biasa ekspresi. Ini boleh pakai baju lurik, baju daerah, kemudian budaya kita boleh kita tampilkan. Jadi mengekspresikan diri, tapi sambil ada kewirausahaannya. Waduh, ada yang jualan sambil nonton. Di sini ditampilkan budaya-budaya kita, boleh tarian, teater, drama, puisi, apapun. Sehingga ada sesuatu goodwill gitu ya, yang dinantikan di sekolah ini apa, nanti Jumat ini apa lagi, Jumat ini apa lagi. Jadi banyak aspek yang bisa kita gali. Nah, mudah-mudahan ke depannya inovasi lagi, kita berusaha mencari sesuatu yang baru lagi, sehingga anak-anak ini merasa diberi fasilitas dan tertantang, ada ide-ide yang baru. Itu yang kita harapkan. Jadi sebenarnya dari sekolah SMK Negeri Mojagung ini ada proses pembelajaran. Bagaimana sih kita ini saling belajar? Bapak Ibu guru juga bisa belajar dari generasi sekarang, karena kita mungkin lahirnya sudah berbeda tahunnya, zamannya, dan Bapak Ibu guru juga tetap mau harus belajar. Oleh sebab itu di Hari Guru Nasional ini merupakan refleksi, sebenarnya adalah hal yang penting. Coba kita bisa melihat generasi kita pada saat ini bagaimana dibandingkan dengan masa kita tempo dulu. Nah, oleh sebab itu pesan untuk generasi muda, karena kalian ini dianggap lebih banyak mendapat fasilitas, manfaatkan fasilitas itu sebaik-baiknya dan berlomba-lomba untuk berkembang secara baik secara mental maupun fisik. Oleh sebab itu tetap maju terus. Ini harapan kita, mudah-mudahan SMK Negeri Mojagung bisa memfasilitasi banyak hal sehingga kalian lebih senang ya untuk belajar di sini. Itu dari saya. Makasih. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu Reta. Dapat saya tarik sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita ini tujuan utamanya adalah pembentukan karakter. Betul? Nah, yang saya tanyakan adalah sebenarnya karakter yang seperti apa yang diharapkan sekolah kita setelah pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Gitu. Silakan. Ya, saya bisa sedikit menjawab. Karakter yang diinginkan di dalam kurikulum merdeka itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Berikutnya kebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari ke-6 dimensi ini di breakdown lagi menjadi elemen dan subelemen. Untuk P5 ini cakupannya nanti pembicaranya nanti luas. Sepertinya nanti butuh waktu tersendiri untuk ngomongkan tentang profil pelajar Pancasila ini. Cuma sedikit tambahan, sebagai penguatan dari profil ini ada yang namanya P5. P5 itu P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan itu dilaksanakan dari jenjang SD sampai SMA atau SMK, atau kalau di dalam kurikulum merdeka itu sudah dibagi fase A, fase B, fase. Nah, kalau kita SMK itu fase E dan fase F, begitu. Baik Ibu. Kalau begitu karakternya yang diharapkan itu peserta didik supaya lebih bagaimana? Diharapkan nanti lulusannya itu mempunyai karakter dan kompetensi yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila itu, ke semua itu. Jadi kalau mau yang seperti apa itu banyak, dari dimensi itu nanti diturunkan elemen, dari elemen ada subelemen banyak sekali. Dan mungkin kalau podcast itu tidak cukup 1 jam untuk membahas itu. Mungkin lain kali, mungkin ini sebagai usulan juga perlu nanti ada pembahasan lanjut tentang
profil belajar Pancasila. Itu tadi sebagai gambaran saja, begitu. Baik Bapak Ibu, dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di sekolah kita tentunya membutuhkan fasilitas. Nah, kira-kira fasilitas itu fasilitas apa yang sudah ada di sekolah kita untuk menunjang program Merdeka Belajar ini? Terima kasih. Baik, akan kami jawab untuk masalah fasilitas. Kita tahu sendiri bahwasanya di kurikulum Merdeka itu adalah tujuan utamanya seperti halnya tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mau tidak mau sekolah kita harus kita luluskan. Dengan adanya kurikulum Merdeka, kita harus memfasilitasi anak-anak untuk menunjang tercapainya di kurikulum Merdeka tersebut. Untuk masalah peralatan, sebenarnya namanya Merdeka Belajar. Jadi mau alat apa saja yang sekiranya nyaman dibuat untuk fasilitator menyampaikan suatu materi-materi yang bersifat sederhana. Suatu contoh misalnya kalau di kelas kita sudah punya LCD untuk bisa dipakai oleh fasilitator. Kemudian kelasnya cukup lumayan nyaman dengan adanya kipas angin. Kemudian juga kita alhamdulillah kita punya tablet yang di situ bantuan dari bos operasional. Di situ bisa dipakai untuk anak-anak sifatnya pinjam. Jadi sifatnya pinjam nanti dikembalikan seperti itu. Terus tidak kalah pentingnya adalah kita siapkan sound yang kecil, lumayan buat membantu para fasilitator untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, dan nanti di sini sekolah kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi fasilitas yang dibutuhkan. Baik, fasilitas sudah terpenuhi, kegiatan juga sudah banyak dan inovasinya luar biasa. Pertanyaannya, apakah sekolah kita ini juga menjalin hubungan dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang kurikulum Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya keterkaitan antara industri dan dunia kerja atau dunia usaha dan dunia industri di pendidikan di SMK atau pendidikan vokasi sangat tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan. Jadi ada keterkaitan yang sangat istilahnya saling membutuhkan. Nah, dunia industri itu kan membutuhkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi yang siap kerja. Nah, salah satu hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri adalah penempatan siswa dalam praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, di kurikulum Merdeka ada minimal pelaksanaan PKL yaitu 6 bulan dan nanti dilaksanakan di kelas 12. Nah, itu juga kita sampaikan di dunia usaha dan dunia industri. Terus kemudian kita juga mengundang dari dunia usaha dan dunia industri atau induka, industri dan dunia kerja. Kita sering mengundang, malah bisa dikatakan dalam 1 bulan itu bisa lebih dari 1 kali untuk melakukan sosialisasi tentang keadaan yang ada di industri dan kebutuhan apa yang industri butuhkan, ya. Terutama nanti berhubungan dengan rekrutmen, ya. Kita tidak hanya rekrutmen pada tamatan yang SMK, tapi kita juga ada beberapa industri yang sudah melakukan rekrutmen meskipun siswa di SMK Negeri Mojoagung masih belum lulus, masih dalam proses belajar. Nah, sudah ada rekrutmen seperti itu. Terus kemudian
kemudian, nah ini sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah dengan tim sudah merencanakan ya sekolah kita ini menjadi sekolah SPW, sekolah pencetak wirausaha. Nah, di mana Bapak Ibu guru, nah ini peran lagi ya, peran Bapak Ibu guru menjadi fasilitator ya, menjadi fasilitator bagi peserta didik di SMK Negeri Mojoagung untuk kemudian mempunyai jiwa entrepreneur ya, mempunyai jiwa wirausaha, karena kita tahu bahwa jumlah dunia usaha, dunia industri itu terbatas untuk menyerap semua tenaga kerja lulusan atau tamatan dari SMK. Jadi Bapak Ibu guru memfasilitasi melalui tim kewirausahaan ya. Kemudian bagaimana peserta didik itu selain mempunyai kompetensi sesuai bidang tadi juga secara mandiri nanti mempunyai skill atau mempunyai jiwa entrepreneur sehingga nanti bisa berusaha secara mandiri. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, silakan Bapak. Terima kasih, sedikit kami juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi berkaitan dengan kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan sekolah. Nah, ini sudah kita laksanakan. Sebenarnya ada Jumat Raya yang digagas dari tim kesiswaan tadi, bahwa di salah satu Jumat itu kan kita melaksanakan Jumat Raya. Nah, di sana ada karya siswa yang harus kita pamerkan, ada siswa yang berwirausaha dengan menjual hasil karyanya. Di samping itu juga bahwa siswa yang ada ini juga akan selalu saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, di sini bahwa program kewirausahaan sekolah ini akan membekali peserta didik atau membekali siswa kedepannya ini menjadi seorang entrepreneur. Ini juga tadi disampaikan bahwa SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, kita masih merencanakan untuk menggagas ke sana karena ini berkaitan juga dengan program-program yang disampaikan oleh tim dari Dirjen juga, bahwa yang namanya sekolah menengah kejuruan atau SMK ini diharapkan nanti bahwa setelah lulus tamat dari sekolah, siswa tersebut tidak hanya bekerja pada suatu perusahaan dunia industri ataupun dunia usaha saja, tapi mampu menciptakan lapangan pekerja sehingga nanti akan mengurangi pengangguran yang disokong katanya dari SMK. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selain kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, berarti juga sekolah kita mendukung kegiatan di bidang kewirausahaan, yang tentunya ketika kita bergerak di bidang itu perlu sarana-prasarana, fasilitas. Nah, itu seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Akan saya jawab untuk sarana dan prasarana tentang kewirausahaan. Kita tahu sendiri bahwasanya di kita sendiri punya unit produksi dari masing-masing jurusan. Contoh misalnya di OTKP kita punya yang namanya Kopi Center, kemudian ada koperasi siswa, kemudian di bidang akademik tidak kalah pentingnya yaitu kita didukung dengan perpustakaan yang memadai, kemudian sarana lab-labnya. Insya Allah kita punya program bahwasanya di tahun mendatang itu kita akan memperbaharui lab-lab yang dulu sudah sekian tahun sudah tidak usang istilahnya seperti itu, sudah tidak layak. Kita akan perbaharui sedikit demi sedikit dengan adanya untuk menunjang sarana pembelajaran di bidang akademik. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita punya sarana untuk mewadai anak-anak di bidang kewirausahaan. Suatu contoh, kita siapkan kantin khusus yang di situ buat anak-anak menerjemahkan dia kepingin bagaimana barangnya seperti apa, itu kita terjemahkan di sana, dijual oleh anak-anak sendiri dan namanya juga akan
dirasakan oleh anak-anak sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak. Ternyata dari pernyataan yang sudah Bapak paparkan itu menandakan bahwa sekolah kita sudah sangat memaksimalkan upaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan dan pembelajaran. Salah satunya upaya di bidang kewirausahaan. Betul? Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Jadi dari SMK Negeri Mojoagung ini luar biasa ya. Paling tidak yang kita rasakan dari program kesiswaan itu banyak fasilitas yang sudah kita terima. Jadi memang tanpa fasilitas itu tidak mungkin akan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu dari 17 macam ekstra yang sudah terlaksana di SMK Negeri Mojoagung, animo siswa ini luar biasa dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi ini jumlah peminatnya semakin banyak, baik dari kelas 10 dan kelas 11. Malah ini kelas 12 juga banyak yang ikut ekstra. Ini sebagai hal kegiatan positif sehingga anak-anak tidak sempat berpikir sesuatu yang buruk. Nah, ini contohnya dari bidang olahraga ya, seperti kebutuhan bola, kemudian fasilitas tentang perlengkapan yang dibutuhkan. Dari silat pun juga sama, pengaman bodi ini semua juga difasilitasi. Dari seni juga sama, dari tari, karawitan ini semakin kesini ini SMK Negeri Mojoagung semakin ingin melengkapi semua, sehingga pada saat anak-anak perform ini sudah nggak bingung-bingung lagi, tapi sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, ini luar biasa. Jadi harapan kita mungkin dari program kesiswaan kedepannya semakin banyak fasilitas yang akan dilengkapi dari SMK Negeri Mojoagung. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan peringatan Hari Guru Nasional ke-78 tahun ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Dengan peringatan Hari Guru Nasional ini, saya berpesan kepada Bapak dan Ibu guru. Marilah kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Marilah kita mendidik anak-anak bangsa kita menjadi generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang berkarakter, agar kemajuan bangsa ini lebih cepat tercapai. Dan pesanku pada anak-anakku yang saya banggakan, hormatilah selalu Bapak dan Ibu guru. Tanpa adanya beliau, kalian tidak ada apa-apanya. Sehingga sekali lagi saya berpesan pada anak-anak yang saya banggakan, hormati, hargailah jasa-jasa Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, dari penjelasan-penjelasan yang sudah Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pertanyaan yang sudah saya berikan, cukup menambah pengetahuan hal baru kepada saya dan teman-teman yang lain. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham. Terima kasih Bapak.